Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari pemateri pertemuan 13 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Anggraini 23052029, Livia Alendri 23052105, Marsha Yolanda Syukri 23052108, Nabila Madina Putri 23052111, Tasya Kurnia Zakina 23052032 yang akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan dan solusi pemecahannya. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Sebagai suprasistem pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga permasalahan intersistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan inter dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar pendidikan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan nilai budaya dan seni. Nilai-nilai kebudayaan merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai scan pokok moto suatu lingkup atau organisasi. Ada 3 hal yang terkait dengan nilai-nilai kebudayaan, yaitu yang pertama simbol-simbol, slogan, atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata. Yang kedua sikap tidak laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan moto tersebut. Yang ketiga yaitu kepercayaan yang tertanam, yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Nilai-nilai budaya yang berlaku di sekolah ini akan membentuk sistem kebudayaan yang merupakan tingkatan tinggi yang paling tinggi dari abstrak dalam adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai kebudayaan itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arahan dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai budaya ini bersifat umum, luas dan konkret. Maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lainnya dalam waktu yang singkat. Pendidikan yang merupakan media pewaris transformasi of atau alat yang paling dalam fungsinya mewariskan nilai ini menjadi sangat sulit posisinya karena suatu nilai budaya yang ingin diwariskan ini justru dalam posisi yang transisinya adanya, maka istilah terhimpit tersebut merupakan posisi yang benar-benar sulit bagi negara nasionalisme termasuk Indonesia adanya, dan tentu saja sistem pendidikan nasional itu sendiri menjadi sulit juga. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi, menciptakan yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni merupakan pengembangan dengan memperhatikan alasan-alasan di atas, maka sudah seloginya jika dunia seni dikembangkan melalui sistem pendidikan secara teratur dan terprogram. Mengembangkan kualitas seni secara terprogram menuntut ketersedianya sarana pendidikan. Disinilah timbulnya masalah pendidikan kesenian yang mempunyai fungsi begitu penting, tetapi di sekolah-sekolah saat ini menduduki kelas 2.
Aktivitas kesenian mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan. Secara khusus, kesenian dapat mengembangkan dominan atau aspek afektif dari aspek pendidikan. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan masalah baru dalam bidang pendidikan. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru akan muncul. Antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketenangan kesenian di lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendidikan kesenian baru terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi pelayanannya. Itulah sebabnya maka kesenian tidak termasuk absens. Di samping juga sulit menyediakan tenaga pendidiknya. Lagi pula sarana penunjang umumnya tidak tersedia secara memadai karena mahal. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut Emil Salim, gambaran pertambahan penduduk adalah sebagai berikut. Dari sekarang hingga abad ke-110, terus-menerus bahan penduduk akan terjadi pertumbuhan secara jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil. Sebabnya karena tingkat kematian menurun lebih cepat yaitu sebesar 4,5%. Dari turunnya tinggi kelahiran yaitu sebesar 3,5%. Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya umur penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen panjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Hal ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjut cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevasi pendidikan tidak dapat dicapai dengan baik. Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjut ke perguruan tinggi juga meningkat. Khusus untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat, perlu disediakan pendidikan non-formal. Penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang dapat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar yang daerah penduduknya juga jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam hal penyediaan dan penampungan guru. Di samping sebaran penduduk seperti digambarkan itu, dengan pos yang statik di kota padat, di desa jarang. Juga diperhitungkan adanya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terus-menerus terjadi. Peristiwa ini menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. Pola yang labil ini juga merusak pola prasarana kerja yang harusnya menjadi acuan dalam pengadaan tenaga kerja. Adalah aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi dalam pendidikan hidup yang sehat. Aspirasi terhadap pekerjaan kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan. Maka, orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Apa akibat yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah, arus pelajar menjadi meningkat. Di kota-kota, di samping pendidikan formal, mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan non-formal. Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka, yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Di keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju,
kepada masyarakat lain. Pendukung suatu budaya, kebudayaannya sebagai dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman, karena itu penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Semestinya masyarakat luar bukan harus menilainya, hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan tuntutan zaman. Dan bukankah pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya? Dalam hal ini adalah kebudayaan nasional. Sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat terbelakang, kebudayaannya berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Pemecahan alternatif permasalahan yang dapat dipertimbangkan ada 5, yaitu yang pertama, peningkatan pendidikan budaya dan seni. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai nilai budaya dan seni melalui program-program pendidikan yang melibatkan sekolah, komunitas, dan lembaga budaya. Ini dapat menyangkut pelatihan, lokal karya, dan kegiatan apresiasi seni. 2. Pembangunan sarana dan infrastruktur budaya. Meningkatkan aksesibilitas terhadap saran budaya seperti museum, galeri seni, teater, dan pusat kebudayaan. Pembangunan infrastruktur ini dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan nilai budaya dan seni di masyarakat. 3. Pengembangan industri kreatif. Mendorong pertumbuhan industri kreatif seperti desain, seni rupa, musik, dan film. Dukungan yang tepat dari pemerintah dan pihak swasta dapat menciptakan peluang ekonomi untuk seniman dan membangun ekosistem kreatif dan berkelanjutan. 4. Pendidikan dan kesadaran populasi mengenai pertumbuhan penduduk. Meningkatkan kesadaran tentang dampak pertumbuhan penduduk yang cepat melalui kampanye edukasi yang melibatkan pendidikan seksual, perencanaan keluarga, dan kebijakan kependudukan yang bijaksana. 5. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan keputusan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perkembangan budaya dan seni serta penenangan masalah keterbelakangan budaya dan sarana. Ini dapat dilakukan melalui forum, diskusi, konsultasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam program-program kebudayaan. 6. Pengembangan program apresiasi masyarakat. Membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat terkait perkembangan budaya dan seni. Ini dapat melibatkan survei pertama warga dan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi perkembangan nilai budaya dan seni, perkembangan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Perkembangan nilai budaya dan seni memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, namun juga menimbulkan tantangan seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan permintaan yang meningkat untuk fasilitas pendidik juga mempengaruhi masalah kependidikan. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan meningkat, namun masalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan di daerah terpencil juga mempengaruhi pendidikan dengan tantangan kesadaran, penyediaan sarana, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang terbelakang untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, itu murni data dari kami sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.